Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang sedekah sunnah, karena malam ini bertepatan dengan sudah mulai kita masuk ke dalam malam-malam ganjil, maka ada baiknya kita sedikit membahas tentang Lailatul Qadar. Ya, di sini saya mengambil dari kitab Al-Mu'tamad karya Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Di sini beliau menyatakan walailatul qadri mukhtassatun bil ummatil islamiyah zadahallahu syarafan. Dan malam Qadar, ya Lailatul Qadar itu diartikan malam Qadar. Mukhtassatun itu keistimewaan bagi umat Islam. Ya. Jadi hanya kita ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bentuknya malam Lailatul Qadar. Zadahallahu syarafan. Semoga Allah Taala menambahi kemuliaan bagi umat Islam. Wasumiyat Lailatul Qadri ay Lailatul Hukmi wal Fasli li'idhami qadriha. Dinamakan dengan Lailatul Qadar karena pada malam tersebut itu adalah malam penentuan, ya, malam penentuan. Dan karena malam tersebut itu agung derajatnya, keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran di dalam malam yang penuh keberkahan. Ya, kita kan tahu bahwasanya Al-Quran itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Ya, kami menurunkan Al-Quran, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat yang lain, di dalam ayat ini, dalam surat Ad-Dukhan, itu disifati malam tersebut dengan Lailatun Mubarakah. Ya. Malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin. Ya. Kami memberikan peringatan. Fiha yufroku kullu amrin hakim. Di dalamnya, di dalam malam Lailatul Qadar itu, yufroku kullu amrin hakim. Di sini ditafsiri oleh pengarang kitabnya, ay yuktabulil malaikah fiha ma ya'malu fidil kasanah. Pada malam Lailatul Qadar itu dituliskan atau dibagikan kepada malaikat apa saja pekerjaan mereka selama 1 tahun ke depan. Ya. Wa yubayyinu lahum ma yakunu fiha minal arzaq wal ajal wa ghairu dzalika mimma sayaqa'u fi tilkas sanah. Dan diterangkan kepada malaikat ya, rizki-rizki. Kemudian jadi rizki itu diberikan kepada siapa dan berapa ukuran rizki yang akan diberikan kepada setiap makhluknya. Dan waktu berpulang, ya, waktu berpulang setiap makhluk itu diterangkan juga di dalam malam Lailatul Qadar itu kepada para malaikat. Dan hal-hal lain dibahas pada malam tersebut. Mimma sayaqa'u fitil kasanah, dari apa-apa yang akan terjadi pada tahun tersebut. Wa ya'muruhumullah ta'ala bifi'li ma huwa min wazifatihim. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Mimma sabaqa bihi ilmullah ta'ala wa taqdiruhu lahu. Ya, dari apa-apa yang
telah Allah tentukan di dalam ketentuan Allah, di dalam pengetahuan Allah, seperti itu. Jadi di antara kenapa kok dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, karena di situ di dalam malam tersebut itu takdir diumumkan kepada para malaikat. Takdirnya siapa? Termasuk takdirnya para manusia. Walailatul Qadri baqiyatun ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar itu tetap ada sampai hari kiamat. Wa yustahabbu talabuha wa qiyamuha. Disunahkan untuk mencari Lailatul Qadar, kemudian qiyamuha, ya. Dan me, menghidupkan atau mendirikan sholat lah istilahnya pada malam tersebut. Wal ijtihadu fi idrokiha, dan berusaha untuk bisa menemui, bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena apa yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan qiyam, qiyam itu secara umum adalah sholat. Ya, kita pernah membahas tentang qiyam Ramadan. Kita katakan atau kita nukil pendapat dari Al-Imam An-Nawawi yang dinukil di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar, itu bahwasannya qiyam Ramadan itu diantaranya dapat didapatkan dengan tarawih, ya. Tapi bisa juga didapatkan dengan sholat-sholat yang lain, ya. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena berlandaskan iman dan ikhlas, ya, hanya mengharapkan pahala ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni bagi dia apa yang telah berlalu dari dosanya. Wa tutlabu lailatul qadri fi layalil witri minal ashril awakhir min syahri Ramadan, ya. Di mana Lailatul Qadar itu dicari, yaitu pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lima rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhir min syahri Ramadan fi kulli witrin. Nah, ini ada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, lebih tepatnya di setiap malam witir. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi talabiha fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan itu berusaha, ya, berusaha. Usahanya itu melebihi usaha di malam-malam yang lain. Ya, usaha tersebut dilakukan pada malam-malam ganjil, ya. Usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih eh, banyak, ya, daripada malam-malam selain malam-malam ganjil, ya. Meskipun misalnya Rasulullah SAW beliau itu sudah mengetahui kapan adanya Lailatul Qadar itu, tapi beliau tetap seperti hamba-hamba biasa, ya. Jadi perilakunya itu tetap seperti hamba-hamba biasa. Karena apa? Karena tidak semua manusia diberi kelebihan seperti Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah adalah panutan. Ya, Rasulullah adalah panutan. Yang namanya panutan itu tidak bisa untuk mempraktekkan atau menerapkan keistimewaannya di dalam segala hal. Jadi Rasulullah SAW beliau tetap berusaha sebagaimana beliau ingin umatnya untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar dengan apa?
dengan usaha penuh pada malam-malam ganjil, ya khusus pada malam-malam ganjil, tidak terlepas, tidak memungkiri apabila malam Lailatul Qadar itu datang juga atau bisa datang pada malam-malam genap seperti itu. Wa annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir ahyal lail. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Beliau menghidupkan malam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya beliau menghidupkan malam. Ya, beliau setiap harinya qiyamul lail. Tetapi kenapa kok di dalam hadis ini dikhususkan apabila masuk 10 hari terakhir beliau ahyal lail, menghidupkan malam. Karena apa? Karena di situ usaha Rasulullah SAW lebih menonjol daripada pada malam-malam yang lain. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya atau membangunkan keluarganya. Selain Rasulullah SAW itu berusaha dengan keras, beliau juga mengajak keluarganya untuk sama-sama mencari Lailatul Qadar. Wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan ikatan sarungnya. Ya. Ini bisa merupakan kiasan bahwasanya mengencangkan ikatan sarung itu yaitu tidak kumpul dengan istrinya, bisa juga mengencangkan sarung itu adalah usaha yang apa? Sangat-sangat keras, sehingga dari banyaknya sholat itu supaya sarung tidak melorot, maka dikencangkan ya, saking banyaknya sholat seperti itu. Wal masyhur, dan yang populer, annaha munhasiratun fil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Lailatul Qadar itu terbatas adanya pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Wa arja layaliha lailat ihda wa ishrin. Dan malam yang paling diharapkan, malam tersebut merupakan malam Lailatul Qadar adalah malam 21. Ya, nanti malam ini termasuk malam yang paling diharapkan datangnya Lailatul Qadar. Au salas wa ishrin, atau malam 23. Wa ba'dahuma lailat sab' wa ishrin. Dan kalau belum datang malam 21 belum datang, malam 23 belum datang, itu kemungkinan malam 27. Lima rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ra'aitu hadhihi lailah tsumma unsituha. Ya, saya melihat pada malam ini kemudian saya lupa, ya saya lupa. Wallahu alam, ini penafsirannya seperti apa, ini hadisnya seperti ini. Wa ra'aituni asjudu fi sabihatiha fi ma'in watin, dan aku mengira diriku sujud pada pagi harinya itu di dalam air dan tin. Tin itu tanah liat. Ini seperti apa penafsirannya? Wallahu a'lam. Nah, kemudian apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu biasanya para ulama akan menerangkan bahwasanya Lailatul Qadar itu datangnya ketika malam cerah, ya. Bintang kelihatan, angin berhembusnya itu dengan tenang. Kemudian malam tersebut tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas, dan banyak tanda-tanda Lailatul Qadar yang diungkapkan oleh para ulama. Tapi selama selama ini saya merasakan ya kadang kadang terasa malam itu enak, enak untuk ibadah, kemudian bisa kita dapatkan terenyuh di dalam hati ketika beribadah. Saya yakini bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ternyata pada malam berikutnya lebih enak lagi. Itu jadi nggak bisa ya kita eh, berpatokan kepada tanda-tanda, kemudian kalau wah ini mendung tidur saja.
nggak usah nggak usah sholat gitu. Wah ini cerah, kemudian nah cerah, nanti cerah dia lihat cerah jam 12 malam, ya. Nanti jam 2 malam ternyata hujan gerimis, ya siapa yang tahu? Wong sekarang itu langit dalam keadaan panas saja bisa hujan, ya bisa gerimis, ya tidak ada yang tahu. Oh pagi pagi sebelum. Oh gitu, ya itu wallahu alam ya. Wallahu alam yang saya tahu itu ada yang mengungkap bahwasanya kalau malamnya itu Lailatul Qadar, paginya itu matahari tidak muncul dengan terik gitu maksudnya. Karena apa? Katanya tertutup malaikat yang kembali ke langit gitu. Jadi ya itulah seperti itu tanda-tanda yang berusaha diungkapkan tapi lebih baik bagi kita untuk mengusahakannya, ya mengusahakannya mengejar Lailatul Qadar itu pada setiap malam. Wa yustahabbul iktsar minad du'a Lailatul Qadri, ya. Jika kita mendapati Lailatul Qadar maka yang kita lakukan adalah memperbanyak berdoa pada malam tersebut. Wa khosotan bil ma'thur, dan khususnya kita berdoa dengan doa yang diriwayatkan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minhu termasuk darinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Lima rawat Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya Rasulullah, ini Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Aro'aita in wafaqtu Lailatul Qadri madza aqul? Ya, jika aku menemukan Lailatul Qadar, aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Ya, apa yang harus aku ucapkan di dalam doa? Ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Sayyidah Aisyah, taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memaafkan. Engkau suka terhadap sifat pemaaf itu, maka maafkanlah aku. Itu artinya seperti itu. Itu yang pertama, memperbanyak doa pada malam Lailatul Qadar. Kama yustahabbul iktsar minas sholati fihi wal ijtihad fil ibadati wat ta'ah wad du'a. Sebagaimana dianjurkan juga untuk memperbanyak sholat dan memperbanyak ibadah, ketaatan dan doa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu sudah kita terangkan tadi. Wa yustahabbul ihya bil ibadah ila matla'il fajr, dan dianjurkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar. Liqaulihi ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jadi pada malam tersebut keberkahan itu terus-menerus ada mulai awal malam sampai terbitnya fajar. Ai annaha salamun min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr, ya. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu membawa keselamatan, membawa kesentosaan dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil qadim, di dalam Qaulul Qadim, man syahidal isya'a wal fajra Lailatul Qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, bertepatan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar,
maka dia sudah mendapatkan keutamaannya Lailatul Qadar. Ya, ini kembali kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang dia sholat isya berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan atau dia sholat setengah malam penuh. Ya, setengah malam penuh dia laksanakan sholat. Seakan-akan itu ganjarannya seperti itu. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia semalam penuh itu melakukan sholat. Seperti itu. Makanya Imam Syafi'i dari sabda tersebut, beliau mengatakan bahwasanya apabila ada seseorang, dia sholat isya berjamaah, dan dia sholat subuh berjamaah, pas malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Wa qala astahibbu ayyakuna ijtihaduhu fi yaumiha kajtihadi fi lailatiha. Jadi Imam Syafi'i menganjurkan usahanya pada siang hari itu seperti usahanya pada malam hari. Jadi kalau siang dia taat ibadah itu totalitas, malam juga seperti itu. Nah, kemudian wa yustahabbu liman ra'a lailatal qadri ayyaktumaha wa yad'u bi ikhlasin wa niyatin wa sihhati yaqinin bima ahabba min dinin wa dunya. Dianjurkan bagi orang yang dia mendapati malam Lailatul Qadar untuk diam, menyembunyikannya. Ya, tidak usah diumumkan kepada orang-orang yang lain. Kenapa? Ya supaya mereka orang-orang yang males apabila mengetahui dia mengumumkan, ya kemarin sudah Lailatul Qadar, ya. Jadinya besok-besok mereka tidak akan usaha lagi, ya, akan terlena di dalam kemalasannya. Ya, bahkan kalau yang doyan maksiat, wah Lailatul Qadar sudah berlalu, ya sudah berlalu. Malam ini maksiat nggak apa-apa lah, pokoknya nggak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi lebih baiknya disembunyikan. Yang tahu suatu malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia menyembunyikannya. Ini terjadi ketika guru saya, ya, Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, itu beliau kunjungan ke kampus, ya kunjungan ke kampus pada setengah bulan yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Beliau kalau ada di situ, jadi ibadahnya itu kita ibadahnya pada malam hari itu nambah. Yang biasanya sholat tarawehnya itu 20 rakaat, itu nambah jadi 40 rakaat. Ya. Jadi jam 9 malam kita mulai sholat taraweh 20 rakaat, dan beliau baca Quran, yang baca Quran bukan surat-surat pendek tapi baca Quran. Di tengah-tengah sholatnya itu biasanya beliau terlintas di dalam pikirannya makna-makna atau penafsiran-penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi datang pemahaman itu. Kemudian biasanya beliau kalau eh, datang kepadanya pemahaman-pemahaman tentang tafsir-tafsir Al-Quran itu, beliau tidak langsung menyimpulkannya, tidak langsung mengungkapkannya, tapi beliau akan memberi tugas kepada para murid-muridnya untuk mencatat, ya, untuk mencatat, kemudian mencari apakah ada dari ulama-ulama ahli tafsir yang beliau menafsirkan kata ini di dalam ayat ini, di dalam surat ini seperti apa yang terlintas di dalam pikiran saya, seperti itu. Dan ketika saat itu kitab tafsir di kampus itu masih terbatas 42 atau 43 kitab tafsir, ya. 42 atau 43 kitab tafsir itu beliau sampai di mana kitab tafsir itu kan berjus-jus, ya. Ada
banyak jilid itu ditata di belakang ya. Alhamdulillah saya dan beberapa teman itu termasuk yang bagian nyari ya, nyari itu. Jadi pendapat-pendapatnya ulama tentang penafsiran suatu kata. Ya, satu kata di dalam Al-Quran itu kadang penafsirannya bisa sampai 3, 5, 9 seperti itu. Ya, jadi beliau seperti itu. Ya. Kemudian jadi terawihnya itu kadang terhenti, ya, terhenti. Kemudian beliau menjelaskan atau beliau menanyakan. Kemudian setelah itu beliau sholat lagi, juga ada yang ikut sholat. Yang saya karena punya tugas, jadi kadang nggak ikut sholat, kadang nyari kitab, ya. Oh banyak, iya, ya, seperti itu, seperti itu. Dan alhamdulillah karena ya mungkin keberkahan itu ya, keberkahan ikut cari-cari itu jadi kadang-kadang saya juga seperti itu. Jadi kepikiran satu penafsiran ayat gini kemudian ya apa yang beliau lakukan saya juga menerapkannya, mungkin saya pilih beberapa santri gitu untuk coba sih, coba kamu, saya kepikiran penafsiran ayat ini seperti ini, coba ada nggak ahli tafsir yang mengatakan seperti itu. Nah, kitab-kitab tafsir di pondok itu cuma sedikit sayangnya, ya nggak cuma belasan mungkin atau nggak sampai 10. Jadi kadang ketemu, kadang enggak gitu. Tapi kalau ketemu gitu, jadi meyakinkan saya kalau oh ternyata saya bisa. Ternyata saya bisa. Saya itu kemudian kemudian hal-hal tersebut sudah saya praktekkan lama ya. Kemudian baru-baru ini saya dengar Gus Baha, yang mana Gus Baha itu kan beliau kan mufasir ya. Beliau termasuk ahli tafsir di Indonesia ini Gus Baha. Beliau menyatakan bahwasanya ya yang namanya kita mau menafsirkan ayat itu ya kita coba-coba. Ya, kita coba untuk memahaminya, kemudian seberapa batas kepahaman kita, kemudian dari kepahaman itu apakah ada yang cocok dengan kalamnya ulama atau seperti apa. Kalau nggak ada yang cocok ya mungkin apa yang kita pahami itu keliru ya, kita harus belajar lagi kepada kitab-kitab itu ya. Kalau misalnya ada yang tepat ya berarti itu sudah ada tanda-tanda lah Allah Ta'ala meridhoi kita untuk memahami kitabnya seperti itu penjelasan dari Gus Baha kurang lebih seperti itu dan saya merekamnya dan saya oh alhamdulillah berarti hal yang seperti ini memang diterapkan oleh para ahli tafsir seperti itu. Takwil itu termasuk tafsir. Ya, takwil itu jadi gini, takwil itu tidak harus ayat mutasyabihat, ya, tidak harus ayat mutasyabihat, tetapi kadang-kadang takwil itu kan ayat-ayat Al-Quran itu kadang datang itu karena suatu sebab tertentu. Tetapi di dalam secara tekstualnya bisa kita terapkan pada kasus-kasus yang lain. Ya, itu juga termasuk ya, termasuk pentakwilan. Jadi lafat yang khusus kita bawa kepada makna yang umum itu bisa atau enggak ya. Seperti itu kan termasuk pentakwilan. Jadi tidak disesuaikan dengan sabab nuzulnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam ya. Ini semoga bukan pamer dari saya, semoga tidak riak, tidak sum'ah ya. Ini hanya sekedar sharing saja. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanti eh, apa namanya bisa sampai seperti itu, jadi oh ternyata saya juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Dan pernah saya tanyakan juga memang kepada Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, eh, saya tanyakan apabila terlintas di dalam pikiran saya makna dari kata di suatu ayat, apakah boleh saya mengajarkannya kepada orang lain? Beliau menyetujuinya, gitu maksudnya. Beliau menyetujuinya. Jadi hal tersebut itu memungkinkan terjadi, gitu loh maksudnya. Tidak mustahil hal tersebut itu memungkinkan terjadi selama kita memiliki dasar yang kuat di dalam keilmuan itu yang paling penting selama kita memiliki dasar yang kuat di dalam keilmuan.
Wallahu a'lam. Iya, iya, iya seperti itu ya. Itu nama ijazah itu apa sih? I- Iya, ijazah itu adalah apa namanya? Izin ya. Ijazah itu adalah izin sudah diizini, sudah dibolehkan untuk melakukan hal yang seperti ini, seperti itu. Ijazah dari asal kata jaza atau ajaza, membolehkan ya, membolehkan seperti itu. Jadi itu kegiatan kita ketika ketika tarawih itu seperti itu jam 9 kadang sampai jam 10 setengah 11 kemudian kita istirahat makan karena di sana itu makannya nggak pas habis buka maghrib terus makan nggak jadi maghrib itu kita buka makan-makan apa cemilan-cemilan roti kemudian setelah itu makannya nanti jam 10:30 jam 11 gitu nanti jam 12 mulai tarawih lagi 20 rakaat lagi. Nanti jam 12 mulai tarawih lagi sampai jam 1:30 kadang jam 1:30 sampai jam 2 itu masih pelajaran tafsir. Setelah itu ngaji tafsir lagi sama beliau. Nanti jam 2 masak-masak baru sahur. Ya, jadi satu malam itu ndak ada tidur. Semalam itu ndak ada tidur. Itu tidak hanya di apa 10 malam terakhir enggak, tapi itu kalau beliau ada di situ 15 awal 15 akhir itu kegiatannya seperti itu. Ada ketika itu beliau datang ya beliau datang dengan ya seperti biasa beliau apa namanya datang dengan rapi dengan bersinar gitu. Dengan rapi dengan bersinar tapi malam itu lebih istimewa gitu ya malam itu lebih istimewa beliau siap-siap ini yang malam ya yang jam 12 ya beliau datang mau tarawih itu kemudian beliau sebelum takbir yang pertama beliau noleh ke kita ya ijtahidu wasyamiru gitu jadi malam ini akan lebih keras semangat ya gitu jadi beliau tidak mengatakan bahwasanya malam ini Lailatul Qadar enggak ya malam ini kita lebih keras sholat yang sudah lama tambah lama lagi sholat yang biasanya lama, malam itu tambah lama lagi gitu. Ijtahidu wasyamiru gitu. Semangat ya gitu. Jadi itu termasuk orang yang tahu ya, yang tahu oh ini Lailatul Qadar ya. Beliau merasakan hal tersebut, tapi beliau tidak mengungkapkannya. Beliau menyembunyikannya tapi cuma ngasih kode saja. Ya, kasih kode saja. Ijtahidu wasyamiru seperti itu. Ya. Jadi dianjurkan orang yang melihat Lailatul Qadar itu untuk menyembunyikannya. Kemudian dia berdoa dengan tulus, dengan niat, dengan keyakinan yang benar, ya, berdoa apa yang dia inginkan dari urusan agama dan urusan dunia. Seperti itu. Wa yakunu aktsaru du'aihi ad-dina wal akhirah. Dan dianjurkan juga doa untuk urusan agama dan urusan akhirat itu lebih mendominasi daripada doa-doa urusan dunia. Seperti itu. Qala Nawawi rahimahullah wa la yanalu fadlaha illa man atla'ahu Allah 'alaiha. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu kecuali yang Allah bagi orang yang Allah beritahu tentang malam tersebut. Tapi di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau menyatakan bahwasanya yang penting kita usaha setiap malam, kita berusaha, kita beribadah. Orang untuk Lailatul Qadar itu orang tidak harus ya merasakan, tidak harus mengetahuinya. Ya, dia akan mendapatkan keutamaan fadilah dari Lailatul Qadar itu tahu ataupun nggak tahu. Ya. Wasabab fi ibhamiha 'alan nas ayyuktsira ijtihadahum fi kulli sanah. Jadi sebab
Lailatul Qadar itu disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang ini mereka memperbanyak usahanya di setiap tahunnya. Wa yatlubunaha fi jami'il awqat as-sabiqah dan mereka mencari-cari di keseluruhan waktu. Wa min alamatiha, oh ini diterangkan termasuk dari tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah annaha talqah, malam itu cerah. Ya, malam itu cerah. La harroh wala baridah, tidak panas, tidak dingin. Wa tatlu'u syamsu fi sabihatiha bayda laisa fiha kathiru syu'a. Ya. Matahari pada pagi harinya yaitu dia terbit putih. Ya, putih tidak banyak cahayanya. Jadi cahayanya itu putih redup seperti itu. Kemudian saya temukan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu di sini dzakara ba'duhum dhabitan lilailatul qadri. Orang itu beberapa ulama menyatakan atau menerangkan patokan dari malam Lailatul Qadar alal qauli bi annaha tantaqil ya atas pendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Wa nadhamaha Abdul Mu'ti fi Qulyubi faqala ya sa'ili an Lailatul Qadri allati fi ashri Ramadan al-akhir halat. Wahai orang-orang yang bertanya tentang Lailatul Qadar di 10 malam akhir pada bulan Ramadan fa innaha fi mufradatil ashr ta'rifu min yaum ibtida'i syahr ya kamu bisa mengetahuinya dengan mengetahui kapan masuknya Ramadan ya jadi kita bisa mengetahui kapan Lailatul Qadar itu terjadi dengan patokan kapan Ramadan itu masuk hari apa Ramadan itu masuk. Iya, di sini ini pendapat ya, pendapat ada yang mm, menyatakan bahwasanya, oh saya selama bertahun-tahun itu kalau misalnya Ramadannya itu mulai hari Senin, maka Lailatul Qadarnya malam apa? Kalau mulai Kamis, Lailatul Qadarnya malam apa? Seperti itu ya. Fabil ahad wal arbi'a fattasi'ah. Jadi kalau masuk Ramadannya itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu adalah malam 9. Malam 9 itu berarti malam 29. Kalau Ahad sama Rebu, maka Lailatul Qadarnya itu kemungkinan besar malam 29 Ramadan. Wa jum'ah ma'as thulatha as-sabi'ah. Apabila masuk Ramadannya itu Jumat dan Selasa, maka kemungkinan besar Lailatul Qadarnya itu 27 ya, malam 27. Kemarin kan Selasa ya. Ya, Selasa. Ya, ini bukan patokan ya, ini patokan bagi mereka yang pernah merasakannya. Kita ini ya cuma bisa baca gini aja. Nanti kalau kita tahun ini masuknya Ramadan hari Selasa, kita temukan Lailatul Qadar itu 27, wah berarti ini tepat gitu maksudnya. Wa in badal khamis fahiyal khamisah apabila masuk Ramadannya itu Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu malam 25. Wa in bada bisabti fahiyas salisa apabila Ramadannya itu Sabtu, masuk Ramadannya itu Sabtu, maka Lailatul Qadarnya itu malam 23. Wa in badal itsnain fahiyal hadi hadza anis sufiyah az-zuhad ya. Apabila masuk Ramadannya itu hari Senin, itu kemungkinan besar Lailatul Qadarnya malam 21. Wa dhahiru kalamil Bajuri ala hadzal qaul annaha takunu lailatul jum'ah al-kaina fi autari syahr ba'da nisf. Jadi ini ada pendapat lagi dari Imam Al-Bajuri, beliau menyatakan bahwasanya
kemungkinan Lailatul Qadar itu datangnya adalah malam Jumat, ya. Jadi malam Jumat setelah, jadi apa namanya, pada malam-malam witir, pada malam-malam witir yang pas malam witir tersebut adalah malam Jumat, ya. Malam-malam witir pas malam witir tersebut adalah malam Jumat. Jadi malam-malam ganjil, kalau malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat, maka itu kemungkinan besar Lailatul Qadar seperti itu. Itu adalah pendapat Al-Imam Al-Bajuri. Dan tidak harus ganjil menurut beliau ya, tidak harus ganjil pas 10 malam terakhir, tapi mulai pertengahan bulan. Jadi mulai malam 17, ya, mulai malam 17 itu, kalau malam 17 kemudian malam Jumat, nah ini bisa diharapkan kalau malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, malam 19, malam 21 dan seterusnya. Apabila bertepatan dengan malam Jumat, maka itu kemungkinan itu adalah malam tersebut datangnya Lailatul Qadar, seperti itu sedikit tentang pembahasan Lailatul Qadar dan apa yang mesti kita lakukan pada malam tersebut, ya. Walhasil kita pada hari-hari akhir bulan Ramadan ini, ya, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan puasa sampai hari ini dan tidak tidak terhalangi, ya, dengan sesuatu apapun, dan kita juga telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah kita pada bulan Ramadan, baik itu siangnya maupun malamnya, ya. Dan Ramadan ini adalah kesempatan yang mulia bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Ramadan sudah akan meninggalkan kita, ya, tinggal 10 hari lagi, ya. Tinggal sepertiga yang terakhir, ya. Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Rasa penghormatan kita kepada bulan Ramadan kita ungkapkan dengan hari-hari akhir ini, kita semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut yang mana keutamaannya khairun min alfi syahr, ya, lebih baik, lebih mulia daripada ibadah kita selama 1000 bulan. Ya, itu kan merupakan hal yang sangat istimewa sekali apabila kita bisa mendapatkannya. Kalau tidak, ya, kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala itu tahu akan ketulusan kita. Allah taala tahu akan ketulusan kita. Allah taala memperhatikan kita bukan tidak hanya di akhir Ramadan saja, tapi mulai awal malam itu sudah diperhatikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa usaha kita, seberapa besar pengorbanan kita di dalam bulan Ramadan, di dalam menghormati bulan Ramadan ini, dan ganjaran kita adalah sesuai dengan usaha kita, ya. Jadi bisa jadi, ya, bisa jadi pada suatu malam, yang malam tersebut bukan malam Lailatul Qadar, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan kasih sayangnya kepada kita, itu akan lebih istimewa, apa, ganjarannya akan lebih lebih istimewa, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala daripada kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mari kita manfaatkan 10 malam akhir pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Kita berharap, harapan kita itu hanya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila pandangan kasih sayang itu sudah kita dapatkan, maka sudah, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, kehidupan kita akan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai saat ini hingga akhir hayat kita. Semoga
selalu di dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang Lailatul Qadar, keutamaannya dan apa yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ya. Besok insya Allah kita akan meneruskan di dalam bab sodakoh sunnah, ya, sodakoh sunnah. Kemudian setelah bab sodakoh sunnah kita akan membahas tentang mungkin perlu kita bahas tentang puasa-puasa sunnah untuk melengkapi dari bab puasa kita. Setelah itu, ya, insya Allah kita akan penutupan pada hari Rabu. Ya, hari Rabu. Jadi hari Rabu ada acara di sini kita penutupan kajian sekaligus syukuran. Ya, syukuran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi kekuatan mulai sebelum masuk Ramadan ya. Sebelum masuk Ramadan hingga sekarang ini ya, kita bersyukur kepada Allah dan semoga majelis yang baik ini akan terus ada ya, terus ada akan terus berkelanjutan dan semakin ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengejar berapa orang yang hadir, ya. Kita tidak mengejar kuantitas, tapi kita mengejar kualitas ya. Yang penting kita jalan saja sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridhonya kita dalam jumlah yang segini ya. Wah, ya kita lakukan dengan jumlah yang segini ya. Ini juga merupakan ujian keikhlasan bagi diri saya sendiri ya. Saya kalau mendengar ada orang di dalam berdakwah itu dengan pengorbanan yang sangat ya. Jadi ada namanya Habib Asadullah itu putra dari Al Habib Alwi Al Aidrus ya. Beliau itu kadang melakukan perjalanan dari Malang ke Jakarta. Kemudian sampai di mana mampir, sampai di mana mampir, sampai di mana mampir. Itu beliau ngajar di situ meskipun yang datang cuma satu orang. Nah, ini kan saya di rumah ya, saya di rumah. Kemudian yang belajar alhamdulillah ada yang offline, ada yang online. Ini saya bersyukur daripada beliau ya dengan pengorbanannya sudah bensinnya berapa, tenaganya seperti apa, kemudian masih banyaklah hal-hal yang beliau korbankan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, tapi sampai sana yang datang cuma sedikit. Nah, itu juga termasuk pengorbanan dan pengorbanan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang kepada hasilnya, tapi Allah memandang kepada usaha ya. Allah tidak memandang kepada hasilnya, tapi Allah memandang kepada usaha. Kalau Allah memandang kepada hasil, maka nabi-nabi yang cuma punya umat satu 10 ya 40 itu mereka berarti gagal dibandingkan dengan nabi yang umatnya banyak sampai ribuan, sampai ratusan ribu, sampai jutaan itu kan berarti yang cuma dapat sedikit itu kan gagal. Tapi tidak dinyatakan gagal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji mereka di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak gagal, mereka berhasil karena apa? Sudah melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu apa? Menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha bukan hasilnya dan semoga usaha kita ini diiringi oleh keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Apabila ada sesuatu yang tidak mengenakan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.